Telur gulung Jepang alias tamagoyaki cocok untuk pelengkap bekal ataupun bento. Telurnya itu dia tebal, juicy, lembut, dan cita rasanya itu dia sedikit manis. Buat variasi lain ya, diisi keju, itu pastinya bisa jadi variasi yang nggak ngebosenin. Hai semua, buku ketigaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin tamagoyaki ya. Jadi ini tuh dia telur gulung khas Jepang ya. Sekilas mirip sama yang khas Korea, Geranmari, tapi secara profil rasa memang sedikit berbeda. Ya, yang ciri khas dari tamagoyaki ini udah pasti telurnya itu dia tebal ya, terus juga juicy, lembut, dan cita rasanya itu dia sedikit manis ya. Jadi kalau kalian lihat ini gulanya pakai agak banyak, jangan kaget karena memang cita rasanya seperti itu. Cuman kalau kalian gulanya mau dikurangin ya bebas, silahkan. Oh ya, untuk tamagoyaki ini ya nggak jarang kita temukan juga yang sudah dikreasikan. Misalnya ada isi keju, digulung sama nori alias rumput laut ya, atau diisi mentaiko. Nah itu bisa banget kita kreasikan dan aku juga akan kasih lihat di video ini ya. Oke, sekarang ini untuk bahan tamagoyakinya dulu. Ini cukup simple, kita perlu telur, air ya supaya teksturnya dia jadi lebih lembut. Dan pastinya gula serta dashi powder. Dashi powder ini adalah kaldu bubuk khas Jepang yang biasanya itu terbuat dari ikan dan juga rumput laut ya. Cuman kalau kalian lagi nggak punya dashi, mau diganti sama kaldu ayam bubuk, bisa-bisa aja, cuman hati-hati takutnya terlalu asin ya, jadi nanti disesuaikan aja. Nah, kalau untuk kreasinya sebenarnya kalian bebas ya, mau pakai keju mozzarella, mau pakai keju spread, keju quick melt, mau diisi sama rumput laut, sayuran, dan lain-lain, itu bisa banget. Nah, cuman yang akan ditekankan di video ini mungkin lebih ke tips and triknya sama gimana caranya supaya kita dapat tekstur yang juicy dan juga fluffy ya. Oke, yang pertama ini untuk bikin telurnya ya, kita bikin ini 4 telur, lalu kita tambahkan air. Nah, air ini tujuannya supaya si telurnya tuh dia lebih fluffy, tapi memang pada saat masak jadi lebih cepet hancur. Cuman justru itu tujuan kita supaya si tamagoyakinya ini dia fluffy ya. Untuk gula kita masukin dan juga dashi powder kita masukin. Nah, ini kita perlu kocok lepas sampai gulanya juga larut. Tahapan tambahan kalau kalian pengen bener-bener lembut banget sebenarnya bisa disaring juga. Cuman aku biasa kalau masak di rumah ini aku nggak saring. Karena begitu udah dikocok sampai gulanya larut, biasa dia teksturnya juga udah cukup lepas. Oh ya, aku mau sedikit bahas juga kalau tamagoyaki itu kan dia si cita rasanya itu dia ada ke manis dan gurihnya tuh nggak terlalu menusuk ya. Jadi lebih dominan dia ke manis, ada tipis-tipis gurih gitu. Nah, kalau Geranmari ya yang dari Korea, dia itu lebih dominan gurih dan juga ada aroma dari minyak wijen ya. Jadi dengan teknik yang sama bisa banget kalian bikin Geranmari, tinggal si bumbunya aja kalian sesuaikan. Selanjutnya kita perlu wajan kotak untuk tamagoyaki. Sebenarnya mau pakai wajan bulat juga bisa, tapi nanti bentuknya nggak akan perfect kotak kayak gitu ya, jadi bagian ujungnya itu kayak ada lipatannya gitu. Nah, pertama ini kita panaskan dulu wajannya, pakai api sedang aja ya, dan kita kasih minyak. Jadi minyak ini bukan masalah dia lengket nggak lengket ya, dia akan ngaruh ke tekstur juga. Pastikan sudah panas. Ini kita tuangkan pertama ya, jadi dikira-kira aja kita akan menghabiskan si satu resep ini tuh di 5-6 kali tuangan. Tuh, dia udah panas ya, jadi kayak langsung ngebentuk kulit, ini kita ratain. Nah, ini tahapan lipatan pertama itu tuh biasa yang terkesannya paling susah ya, tapi nggak masalah. Ini kita bisa gulungnya pakai sumpit atau bisa juga pakai spatula, tapi cari yang ujungnya tuh dia pipih tipis kayak gini ya, supaya pada saat kita balik-balik dia nggak ngesobek si telurnya. Nah, kalau udah agak ngeset bagian bawahnya, tapi jangan sampai matang semua ya, nanti si tamagoyakinya tuh jadi kaku. Nah, ini yang penting dia udah ngeset bawahnya, ini kita lipat aja secara perlahan. Untuk di awal-awal kelihatan berantakan ini nggak masalah ya. Kalau udah lipatan kayak gini, ini tinggal kita geser, kita tarik ya. Dan tuang kembali telurnya sambil kita angkat sedikit telurnya supaya adonan telur mentahnya tuh dia nyambung ya, nyambung sama telur yang sebelumnya kita udah matengin. Tuh, kalau udah ini kita diamkan lagi sesaat sambil kita lipat-lipat lagi ya. Tuh, kalian kebayang ya kenapa pakai wajan kotak itu dia akan memudahkan dan juga ngebentuknya itu dia akan lebih rapi karena kita masaknya ini seperti ini ya. Dan kalau perlu kita tambahkan lagi minyak. Ulangi tahap tadi ya, kita tuang, telurnya kita angkat supaya nyambung dan kita lipat kembali. Tuh. Ini kalian kalau nggak biasa pakai sumpit, pakai spatula apa aja. Yang penting bagian ujungnya tuh dia tipis, jadi si telurnya ini dia nggak sobek. Oh ya, si
besar kecil api juga dia mempengaruhi ya. Kalian kalau pengen si tamagoyakinya tuh yang ada kayak gosong-gosongnya, ulir-ulir, itu berarti api harus agak gede. Tapi kalau pakai api gede, kalian tangannya kerjanya harus lebih cepet karena dia bakalan lebih cepat matang. Kalau kalian pengen si tamagoyakinya tuh dia clean look ya, jadi nggak ada item-itemnya gitu, nah itu wajib pakai api sedang kecil ya, supaya si telurnya tuh dia nggak gosong. Mengingat dia kan agak manis nih, jadi hati-hati di apinya. Untuk yang isian keju atau rumput laut juga sama ya, kalian tinggal tuang aja. Nah kalau udah si bagian kejunya ini kita isi di tengah sambil kita lipat pakai telurnya. Tuh kayak gitu ya. Nah disajikan gini aja udah enak ya. Kalau mau lebih meriah bagian atasnya kita bisa tambahin mayo. Kebetulan ini aku ada stok garlic cheese mayo ya. Kalian kalau mau toppingnya pakai keju mozzarella, mau pakai saus mentaiko atau mentai mayo, ya itu juga pastinya bisa banget. Ini dia teksturnya tuh kayak membal-membal lembut gitu ya. Jadi menurutku memang bentuk tamagoyaki yang tebel-tebel gini tuh yang malah jadi ciri khas gitu ya. Pada saat kita gigit telur yang tebel gini tuh kan sensasinya beda sama yang tipis ya. Terus dari segi cita rasa, kalau tamagoyaki khas Jepang tuh dia memang manis dan gurihnya tuh nggak menusuk, hanya mendukung aja gitu. Cuman kalau dari rasanya, kalau kalian mau misalnya lebih ke arah gurih ya, contoh kalau Gyeran Mari, nah itu kan dari Korea tuh dia lebih ke gurih dan pakai minyak wijen, itu juga bisa. Atau buat variasi lain ya, diisi keju, rumput laut ya, atau ada juga yang pakai mentaiko. Itu pastinya bisa jadi variasi yang nggak ngebosenin ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Church-nya Devina Hermon. Stay tune terus and see you in the next video.